Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program acara Langit Lokagana, persembahan Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fenomena astronomis setelah kemarin kita melihat gerhana bulan. Kali ini kita akan membahas fenomena astronomi lain yang dapat kita saksikan di bulan November kali ini. Apa itu? Yaitu hujan meteor. Nah, menurut Lapan, hujan meteor dapat kita lihat selama bulan November maupun Desember. Namun kali ini kita akan membahas yang bulan November terlebih dahulu ya. Nah, hujan meteor apakah yang dapat kita lihat di Indonesia? Ini dia. Ada November. Ini dia, ada 5 hujan meteor yang dapat kita saksikan di bulan November ini. Yang pertama Andromedid, yang kedua Northern Taurid atau Taurid Utara, yang ketiga Leonid, yang keempat Alpha Monocerotids, dan terakhir November Orionids. Nah, untuk Andromedid sudah terjadi pada tanggal 6 November kemarin ya. Tanggal 6 November ini dengan kita dapat melihat puncaknya itu 3 meteor per jam. Dan kita juga dapat melihat hujan meteor kembali pada tanggal 13 November, yaitu hujan meteor Northern Taurid atau Taurid Utara. Nah, Northern Taurid Utara ini kita dapat menyaksikan sekitar 5 meteor per jam. Nah, mungkin Anda ingin tahu di manakah kita dapat melihat hujan meteor Northern Taurid ini? Kita saksikan. Yup. Nah, ini dia. Hujan meteor Northern Taurid atau Taurid Utara ini dapat kita saksikan puncaknya itu sekitar jam tanggal 12 pukul 23 lebih 58 menit. Ini dia ya. Itu di sisi utara, arah utara mendekati zenit. Zenit itu apa? Zenit itu adalah sumbu atas ya. Sumbu sentral atas. Ini dia. Nah, menurut Lapan, hujan meteor Taurid Utara ini merupakan hujan meteor yang titik radian atau titik asal kemunculannya meteornya terletak di konstelasi Taurus bagian utara. Taurus bagian utara. Konstelasi itu apa? Itu adalah rasi bintang ya. Rasi bintang. Ini dia. Taurus. Terletak di rasi bintang Taurus. Aktif sejak 20 Oktober hingga 10 Desember. Berintensitas maksimum 5 meter per jam ya. 5 meter per jam. Ini dia. 5 meter per jam. ZHR. Ketika berada di zenit. Ini adalah puncaknya ya. Puncaknya. Dapat disaksikan di seluruh Indonesia dari arah timur laut setelah matahari terbenam tanggal 12 November hingga terbenam di arah barat laut sebelum matahari terbit tanggal 13 November. Ya, dapat dilihat dari malam sebelumnya atau maghrib tanggal 12 sampai 13 ya, 13. Namun puncaknya itu ketika jam tengah malam ya, 12.59 atau 13.00 ini. Dapat disajikan di seluruh wilayah Indonesia tanpa menggunakan alat bantu optik ya, kecuali bagi yang ingin merekam ataupun memotret ya. Itu memakai alat bantu optik, bisa memakai teropong atau teleskop. Nah, untuk hujan meteor ini mungkin agak redup ya atau kurang terlihat mengingat bulan itu masih cerah, yaitu berada di hari ke ya, hari ke-18,7 threshold atau hari ke-19. Itu masih cerah sehingga nanti mengurangi kecerahan hujan meteor itu yang dapat kita lihat. Nah, kita lanjut yang ketiga adalah hujan meteor Leonid. Dapat kita saksikan sekitar 10 sampai 15 meteor per jam. Terjadi pada tanggal 18 November. Yuk kita saksikan. Ini dia. Oke. Menurut 8,
Hujan meteor Leonid ini merupakan hujan meteor yang titik radian atau titik asal kemunculan meteornya terletak di konstelasi Leo. Ini ya, konstelasi Leo atau rasi bintang Leo. Berintensitas variatif antara 10 sampai 15 ini tadi ya, saat di zenit atau dekat sentral atas. Dapat disaksikan di seluruh Indonesia dari arah timur laut setelah tengah malam tanggal 18 pukul 00 atau 12.24.00 hingga meredup di arah utara sebelum matahari terbit. Intensitas kota Sabang dan yang selintang atau lintang utara bervariasi antara 9 sampai 14 meteor per jam, sedangkan di lintang selatan di Rotendao dan yang selintang bervariasi antara 7 sampai 11 meteor per jam. Hal ini dikarenakan ketinggian titik radian saat sebelum matahari terbit di atas ufuk utara. Meteor ini berasal dari sisa debu komet 55P yang mengorbit matahari dengan periode 33,3 tahun. Kelajuan geosentrik meteor ini mencapai 255.600 km per jam. Ya, di sisi utara, north ya, mendekati zenit. Itu sampai matahari terbit sampai 5.40 tanggal 18 ya. Mulainya itu dapat menurut 8 dapat dilihat dari tengah malam atau dini hari tanggal 18 itu ya. Di sisi timur laut. Ini dia. Sini dia. Ini dia. Nanti jam 1 segini ketinggiannya jam 2, jam 3. Ya. Semakin meteor dapat kita lihat, semakin banyak itu ketika berada di zenit ya. Tapi ini kemungkinan juga agak redup mengingat bulan berada ada di hari 20 masih cerah ya. Mungkin mengurangi intensitas kita dalam melihat, sedikit redup hujan meteornya, nggak begitu jelas. Ini ya, sampai jam 5 lah, sampai jam 5 pagi. Bergerak dari timur laut menuju ke utara, mendekati zenit. Oke. Dan selanjutnya, hujan meteor keempat yang dapat kita saksikan di Indonesia tanpa bantuan alat optik, yaitu alpha monoceroid. Ya, kita dapat menyaksikan 1 hingga 5 meteor per jam terjadi pada tanggal 22 November. Yuk kita lihat. Ini dia. Oh, di zenit ya. Zenit sisi utara dikit puncaknya. Ini dia. Ini puncaknya ya, puncaknya. Menurut 8, alpha monoceroid merupakan hujan meteor yang titik radian atau titik asal muncul meteornya terletak di konstelasi Canis Minor. Canis Minor ini ya. Canis Minor dekat bintang Alpha Monocerotis, rasi bintang Monoceros atau konstelasi Monoceros. Berintensitas variatif antara 1 sampai 5 meteor per jam saat di zenit. Ini ya, tanggal 22 pukul 3. Ini ya, pukul 3. Ini puncaknya. Kita dapat melihat lebih banyak. Menurut 8 juga, meteor ini dapat disaksikan di seluruh Indonesia dari arah timur sejak 21. Ini ya. Ini ya. Dari terbitnya itu dari arah timur jam 22. Ini dia, monocerotis. Dari arah timur hingga meredup di arah barat sebelum matahari terbit tanggal 22 November ya. Sampai matahari terbit di barat ya nanti. Jadi bergerak. Ini dia. Nah, di sisi ini sampai matahari terbit. Namun puncaknya dapat kita lihat sekitar pukul jam 3 malam ya. 3 dini hari. Ketika di zenit ini, peluang kita untuk melihat meteor itu dapat lebih banyak lagi. Dan karena bulan sudah mendekati bulan akhir, maka akan lebih jelas lagi
Kalau sebelumnya meteornya itu berada di dekat bulan posisinya sehingga intensitasnya sedikit berkurang ya, mengingat bulan masih cerah. Kalau untuk alpha monoceroid ini peluangnya dapat kita lihat dengan jelas mengingat usia bulan sudah menjelang akhir ya atau fase bulan akhir. Ini dia. Almin ulangi lagi bahwa meteor di bulan November ini dapat kita saksikan tanpa bantuan alat optik kecuali bagi yang ingin merekam maupun memotret ya. Dan yang terakhir adalah hujan meteor November Orionids. Ini dia. Atau Orionid November. Dapat kita saksikan sekitar 3 meteor per jam pada tanggal 28 November. Yuk kita saksikan. Ini dia. Di sisi dapat kita saksikan di dekat zenit November Orionid di zenit sisi utara ya. Berarti semua hujan meteor ini berada di sisi utara mendekati zenit ya. Mendekati zenit. Jadi dekat zenit ini peluang kita melihat meteor dapat lebih banyak ya daripada ketika hujan meteor ini terbit ketika matahari terbenam sampai matahari terbit itu peluangnya lebih banyak ketika di zenit ini. Dan ini dapat kita saksikan sekitar jam tanggal 28 malam, tengah malam sampai tanggal 29 pukul 0.46 menit atau jam 1 kurang 15 menit ya. Puncaknya itu di zenit sisi utara. Menurut 8, Orionid November merupakan hujan meteor yang titik radian atau titik asal kemunculan meteornya terletak di konstelasi Orionid. Orion ya, Orionid. Aktif sejak 14 November hingga 6 Desember berintensitas maksimum 3 meteor per jam di saat zenit tanggal 29 November. Dapat disaksikan di seluruh wilayah Indonesia dari arah timur sejak 28 November ya ketika matahari terbenam dari arah timur sekitar pukul 8 malam waktu setempat hingga meredup di arah barat laut sebelum matahari terbit. Namun puncaknya tetap ketika di zenit ya. Kalau ingin melihat peluangnya lebih banyak itu ketika di zenit pukul tengah malam. Ya, tengah malam jam 12 sampai jam 1 malam. Menurut 8, intensitas di Indonesia bervariasi antara 2 sampai 3 meter per jam. Hal ini dikarenakan ketinggian titik radian saat transit antara 63 sampai 80 derajat di atas ufuk utara. Sumber hujan meteor ini belum dapat diketahui dengan pasti, berbeda dengan Orionid di bulan Oktober yang bersumber dari komet Halley. Kelajuan geosentrik meteor ini mencapai 234.000 km per jam. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu hujan meteor yang akan terjadi ataupun sudah terjadi di bulan November ini. Semoga ketika hari-hari hujan meteor ini terjadi, itu langit cuaca cerah sehingga kita dapat menyaksikan ciptaan Tuhan yang indah ini. Nah, demikian pemaparan langit lokagana kali ini yang membahas tentang fenomena astronomi hujan meteor di bulan November. Pastikan Anda subscribe channel ini, channel Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu, persembahan dari Perpustakaan Lokagana SMA Negeri 1 Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, karena channel ini akan memberikan info-info yang mendidik dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Demikian, admin mohon maaf jika pemaparan kali ini banyak kata yang salah ataupun kurang jelas. Sampai jumpa di kesempatan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.